Salam. Salam. Sekali lagi salam. Salam. Baik, mari kita mengawali ibadat kita dengan memuji sebuah pujian dari Kidung Jemaat 119. Dunia gembiralah dan sambutlah rajamu, dan seterusnya. Hai dunia gembiralah Dan sambut rajamu, di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Salam ya Bapa manis seberat kerajaan surga, puji syukur kami berjatuh ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu, Engkau masih mengizinkan kami untuk berkumpul di tempat ini. Ya Bapa manis seberat kerajaan surga, kami percaya ini semua karena tuntunan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih juga Engkau masih mengizinkan kami untuk menghirup udara yang segar di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa manis seberat kerajaan surga, saat ini kami rindu berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Marilah Engkau menuntun dan menyertai kami dari awal hingga pertengahan ibadat kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita muji Tuhan dari Kidung Jemaat 99. Gita surga bergema, lahir raja mulia, dan seterusnya. Gita surga bergema, lahir raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Gita surga bergema, lahir raja mulia. Tiba saatnya kita akan membuka Alkitab kita. Namun sebelum itu mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Salam ya Bapa manis seberat kerajaan surga. Kembali lagi kami ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ya Bapa manis seberat kerajaan surga, kami rindu untuk membuka kebenaran firman-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu kami mohon agar anak daripada-Mu menuntun kami. Marilah Engkau mengurapi kami ya Bapa. Biarlah apa yang kami baca dan renungkan yang benar-benar datang daripada-Mu ya Bapa. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami benar-benar mengerti akan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus Juru Selamat kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini ya Bapa. Urapilah kami ya Bapa. Ya Bapa manis seberat kerajaan surga, bagi anak-Mu yang akan merenungkan firman, akan menyampaikan firman-Mu. Anak-Mu ini adalah orang yang manusia yang berdosa ya Bapa. Oleh sebab itu mari Engkau mengurapi hamba, tuntun dan sertailah hamba. Biarlah apa yang keluar dari bibir hamba-Mu ini benar-benar datang daripada-Mu ya Bapa, dan membawa berkat bagi setiap orang-orang yang mendengarkan ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa, amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yesaya 9 ayat 5.
semuanya sudah menemukan, karena satu ayat kita baca bersama-sama. Di bawah perikop kelahiran Raja Damai. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Teman-teman, di sini saya mengambil tema yaitu Natal penuh damai. Yang perlu kita renungkan adalah kalimat yang terakhir, yaitu Raja Damai. Di sini ada 2 damai yang ingin kita bahas, yaitu yang pertama, mari kita baca dalam Roma 3 ayat 25 sampai 26. Jika sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian. Karena iman dalam darahnya, hal ini disebutnya untuk menunjukkan keadilan, karena ia telah membersihkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat ini mengatakan bahwa Kristus Yesus telah ditentukan Allah untuk menjadi jalan perdamaian. Sebelum Tuhan Yesus dilahirkan ke dunia, sudah banyak yang menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Saat Yesus mau dilahirkan, Tuhan Yesus menyuruh Yusuf untuk mendaftarkan diri di kotanya, yaitu Bethlehem. Sesampai dia ke sana, Yusuf tidak mendapatkan tempat lagi. Akhirnya mereka harus ke kandang yang kotor, kandang yang hina. Kenapa Tuhan Yesus harus lahir di situ? Supaya kita yang kotor sekalipun bisa berjumpa dengan Dia. Saat Yesus lahir, Dia dibungkus oleh kain lapin. Kain lapin biasanya orang Yahudi pada saat itu menggunakannya untuk membungkus orang-orang mati. Saudara-saudara, ketika orang-orang Majus datang, mereka membawa persembahan untuk Tuhan Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemenyan dan mur artinya yang biasa digunakan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu untuk mempersiapkan tubuh orang yang mati untuk dikuburkan. Jadi, sejak Tuhan Yesus lahir, kita sudah bisa tahu bahwa Tuhan Yesus lahir itu untuk mati, untuk menebus dosa-dosa kita, untuk memperdamaikan kita dengan Allah.
Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun kita memiliki harta yang banyak atau memiliki teman yang banyak, itu tidak menjamin bahwa kita itu memiliki damai. Kita memiliki kekasih, belum tentu kita itu berdamai. Dalam sebuah rumah tangga saja, orang yang menikah, itu belum tentu dalam keluarga itu mereka itu damai. Ada yang bertengkar, ada yang cerai, ada yang membunuh anak kandung sendiri. Itu karena tidak ada damai. Jadi Tuhan Yesus datang untuk memberi damai bagi kita yang berdosa. Jadi, jika kita ingin memiliki damai, kita harus menerima Tuhan Yesus. Karena damai yang sesungguhnya ada dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Kita harus berdamai dengan Tuhan untuk mendapatkan damai yang membuat kita bahagia. Baik, yang kedua yaitu mari kita buka dalam Roma 5 ayat 1. Mari kita buka bersama-sama, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena kita Yesus Kristus. Baik saudara-saudara, damai yang kedua yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera dalam bahasa Ibrani yaitu shalom. Orang yang memiliki damai sejahtera, dia itu harus memiliki dalam dirinya itu keserasian. Ketika dia memiliki damai dalam hidup, maka dia akan menjadi serasi dengan semua orang. Dalam hal apapun, pasti dia akan mengambil tindakan yang dingin. Dia tidak cepat marah, emosi, dan lain sebagainya. Jika kita ingin mendapatkan damai sejahtera, maka kita harus benar-benar menjadi orang yang memiliki hati yang bersih, dan menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Damai sejahtera hadir jika kita menghargai orang-orang di sekitar kita. Kita memiliki damai saja tidak cukup untuk mendapatkan damai sejahtera. Untuk menjadi orang yang damai, kita harus memiliki kebaikan. Ketika kita baik dengan orang, walaupun orang jahat, tetapi kita akan memiliki kedamaian. Dalam hati kita pasti merasa damai. Tetapi ketika kita berbuat salah, pasti saat kita tidur, kita akan berpikir. Son hidup dan son tenang. Terus memikirkan itu kejahatan yang kita pikir. Tetapi ketika kita berbuat baik terus menerus, kita tidak ada pikiran-pikiran yang membuat kita terganggu. Itu yang dinamakan damai sejahtera.
Untuk memiliki damai, kita harus membersihkan diri kita. Hal-hal yang harus kita buang, yang pertama, kotong harus membuang luka-luka masa lalu kita. Yang kedua, kita harus membuang kekhawatiran kita. Kekhawatiran tentang apapun itu kita harus buang. Karena untuk apa kita khawatir kalau ketika kita berada dengan Tuhan? Khawatir tentang pendidikan, lepaskan itu semua. Percayalah bahwa Tuhan telah mengatur semua dengan baik. Cukup kita menjalankannya, menjalaninya, dan berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus menjauhi pikiran-pikiran yang datang dari setan. Yang dimaksudkan di sini dengan pikiran dari setan yaitu pikiran yang terus datang kepada kita, mengingatkan kita tentang masa lalu yang kita lakukan yang buruk. Setan terus datang kepada kita bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Itu semua pikiran yang datang dari setan. Jadi ketika pikiran kita mengingatkan kita tentang masa lalu kita yang buruk, maka berdoalah untuk minta penerangan dari Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk memiliki damai sejahtera, kita harus membersihkan hati kita setiap pagi. Saat pagi hari, berdoa dan bertekunlah di depan Tuhan. Mintalah bahwa kepada Tuhan agar kita terlepas dari segala hal, dari kekhawatiran, dari masa lalu yang membuat kita sakit hati, dari pikiran-pikiran dari setan. Minta kepada Tuhan agar Tuhan tuntut kita ke hari yang berikutnya. Saudara-saudaraku dalam yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Filipi 4 ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Jadi ketika kita memiliki damai sejahtera yang dari Allah, pasti akan memenuhi hati dan pikiran kita. Hati kita akan tenang, pikiran kita akan bersih. Itu yang damai yang datang dari Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki damai yang dari setan, tetapi pikiran kita akan kacau. Jadi pulanglah ke rumah kita masing-masing, renungkan apakah kita sudah memiliki damai yang dari Allah. Apakah kita sungguh-sungguh yakin bahwa damai yang kita miliki sekarang itu dari Allah atau dari dunia? Saya mengakhiri khotbah hari ini dengan ingin berbagi pengalaman sedikit, yaitu beberapa hari kami turun untuk pelayanan di sekolah LSB, sekolah luar biasa yang ada di wali kota. Itu kami pergi ke sana ada 5 orang. Karena kami pergi ke sana itu ada sedikit bermasalah dengan kawan-kawan yang lain, maka sampai di sana juga kami sampai tenang. Sampai di sana juga ada masalah sedikit. Tetapi setelah kami sama-sama minta maaf, akhirnya kami menemukan jalan keluar. Kami mempersiapkan diri kembali
Akhirnya kami bisa melayani di sana dengan tenang tanpa satupun kesalahan. Yang buat saya terharu lagi di sana, anak-anak yang di sana, yang ada di sana tuh, mereka lebih pintar dari orang-orang yang biasa. Mereka unik dari kekurangan-kekurangan yang mereka miliki, tapi mereka memiliki keunikan yang sangat-sangat buat saya terharu. Sampai kami pulang mereka bilang, nanti kakak dong datang lagi. Itu yang sangat buat saya terharu. Karena saat kita turun dengan membawa damai sejahtera, maka orang-orang yang akan di sana merasa bahwa mereka tenang berada dekat kita. Mereka akan meminta kita untuk datang kembali untuk menyampaikan kabar baik yang dari Tuhan. Jadi, jika kita memiliki kedamaian dalam kehidupan kita, maka apapun yang kita lakukan akan menjadi berkat bagi orang lain. Cuman ini perenungan yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan menjadi berkat bagi kita semua dalam menjalani kehidupan kita. Baiklah kita mendengarkan, bukan saja mendengarkannya, tapi kita bisa lakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 101. Alam raya berkomandan oleh pujian mulia dan seterusnya. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia, dari gunung, dari padang, kidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Untuk mengakhiri ibadat kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menuntun menyertai kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadat kami ya Bapa. Biarlah apa yang kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Mari Engkau memberkati kami dengan damai sejahtera yang datang daripada-Mu ya Bapa. Biarlah kami menjadi berkat dalam kehidupan orang-orang terdekat kami ya Bapa. Hanya kepada-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. 1, 2, 3, salam.